Menabung sistem kalender. Cara cerdas Maimak hemat. Di saat harga BBM dan sembako naik, sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Bu, apa kabar nih? Masih aman kan jantungnya tiap habis pulang dari pasar? Dan lihat struk belanjaan yang panjangnya sudah kayak kereta api, ekonomi. Jujur saja ya Bu, saya saja kalau lihat harga minyak goreng sama beras sekarang rasanya pengen pakai kacamata hitam biar nggak silau, atau pura-pura pingsan saja di depan rak sembako, biar dikasih diskon sama kasirnya. Apalagi harga BBM naik terus, yang bikin harga cabai ikut-ikutan naik pangkat. Padahal gaji suami kita naiknya pakai tangga darurat, sementara harga kebutuhan pokok naiknya pakai lift super cepat. Berdasarkan artikel Tren Finansial Rumah Tangga tahun 2026, kondisi ekonomi sekarang memang menuntut kita para ibu untuk jadi manajer keuangan yang lebih kreatif dari biasanya, supaya dapur tetap ngebul tanpa harus pinjam sana-sini. Makanya video ini penting banget buat disimak, karena kita bakal bahas jurus jitu menabung sistem kalender yang bakal jadi penyelamat dompet kita di tengah gempuran harga yang makin tidak logis ini. Cara nomor 1 adalah ibu-ibu harus menyiapkan kalender fisik yang angkanya besar-besar. Kalau perlu yang ada gambar pemandangan atau artis idola, biar semangat tiap kali mau menabung. Kenapa harus kalender fisik? Karena kalau cuma diingat di kepala, biasanya suka hilang tertutup ingatan soal jemuran yang belum diangkat atau cicilan panci yang sudah jatuh tempo. Ibu tinggal tentukan nominal yang mau ditabung sesuai tanggal, misalnya tanggal 1 nabung Rp1.000 dan tanggal 31 nabung Rp31.000. Bayangkan Bu, kalau kita konsisten, jumlahnya di akhir bulan bisa buat beli daster baru yang bahannya adem, atau buat nambahin stok bumbu dapur yang sudah mulai menipis. Ini logis banget karena kita nggak merasa dipaksa mengeluarkan uang besar sekaligus, tapi dicicil pelan-pelan sesuai angka yang tertera di kalender tersebut. Nomor 2, ibu harus punya wadah transparan atau celengan yang lucu supaya ibu bisa melihat tumpukan uangnya makin tinggi tiap hari. Dan itu rasanya lebih memuaskan daripada lihat timbangan badan yang gak turun-turun. Wadah transparan ini fungsinya sebagai penyemangat visual. Jadi tiap kali lewat depan celengan itu, ibu merasa bangga karena ternyata bisa juga menyisihkan uang di tengah harga sembako yang lagi hobi balapan. Contoh nyatanya, kalau biasanya kembalian beli sayur Rp1.000 atau Rp2.000 suka tergeletak sembarangan di atas meja atau nyelip di saku daster, sekarang langsung masukkan ke celengan sesuai tanggal. Uang receh itu kalau dikumpulin bisa jadi kekuatan besar yang sanggup menyelamatkan kita di akhir bulan saat dompet sudah mulai megap-megap kayak ikan kekurangan air. Lanjut ke nomor 3, ibu-ibu bisa mencoba sistem kalender terbalik. Kalau merasa di akhir bulan biasanya uang sudah mulai menipis dan emosi mulai tidak stabil. Jadi, di tanggal 1, ibu nabung paling besar misalnya Rp31.000. Dan di tanggal 31, ibu cuma perlu nabung Rp1.000 saja, pas dompet lagi kering kerontang. Ini strategi psikologi yang cerdas, supaya di awal bulan saat baru gajian kita sudah mengamankan jumlah yang besar duluan sebelum uangnya habis buat hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, daripada uangnya habis buat beli seblak level pedas yang bikin perut mules, lebih baik masuk ke celengan kalender demi masa depan yang lebih cerah dan perut yang lebih aman. Ibu pasti merasa tenang karena beban menabungnya makin hari makin ringan, seiring dengan menipisnya sisa uang belanja di dompet. Cara nomor 4 adalah melibatkan anak-anak atau suami dalam permainan menabung sistem kalender ini, supaya mereka juga sadar kalau cari uang itu butuh perjuangan
Dan mengatur uang itu butuh kecerdasan. Ibu bisa bikin kompetisi kecil-kecilan. Siapa yang paling disiplin? Masukin uang ke kalender bakal dapat hadiah masakan spesial atau bebas tugas cuci piring selama 1 hari. Dengan cara ini, beban ibu sebagai Menteri Keuangan jadi agak ringan. Karena semua anggota keluarga ikut berpartisipasi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Contoh realnya, anak-anak jadi belajar menghargai uang receh dan tidak gampang minta jajan sembarangan. Karena mereka lihat sendiri perjuangan mengumpulkan uang di kalender tiap hari. Ibu juga jadi punya alasan kuat. Kalau suami tanya kenapa masakannya cuma tempe, tinggal tunjuk saja kalendernya yang sudah penuh dengan uang tabungan. Nomor 5, ibu jangan pernah meremehkan kekuatan disiplin harian. Karena menabung itu bukan soal seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa konsisten kita melakukannya. Menabung sistem kalender ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap rupiah yang lewat di tangan kita. Bahkan uang Rp1.000 yang biasanya cuma buat bayar parkir pun punya nilai besar. Kalau ibu skip 1 hari saja, rasanya pasti ada yang kurang. Dan itu bakal merusak pola yang sudah dibangun susah payah. Kayak merusak susunan kartu yang sudah tinggi. Bayangkan kalau ibu berhasil penuh 1 bulan, itu adalah prestasi besar yang patut dirayakan dengan makan bakso bareng keluarga tanpa merasa bersalah karena uangnya sudah tersedia dari hasil disiplin. Kesuksesan finansial keluarga itu dimulai dari keteguhan hati seorang ibu dalam menjaga komitmen menabung meski godaan diskon online shop terus berdatangan lewat notifikasi handphone. Nah ibu-ibu, intinya menabung sistem kalender ini adalah cara paling sederhana, tapi paling ampuh buat kita tetap punya cadangan uang di masa sulit seperti sekarang ini. Kadang, kita sebagai ibu terlalu fokus mikirin kebutuhan orang lain, sampai lupa kalau kita juga butuh ketenangan pikiran dengan cara punya tabungan darurat yang jelas. Memang benar kalau harga BBM dan sembako itu di luar kendali kita, tapi cara kita mengelola uang dapur itu sepenuhnya ada di bawah kendali daster kita masing-masing. Sedikit autokritik ya Bu, kadang kita suka mengeluh harga barang naik, tapi masih sering khilaf. Beli barang-barang tidak penting cuma gara-gara lucu atau ikut-ikutan tren di grup pengajian. Yuk, kita mulai lebih reflektif dan sadar bahwa setiap keping uang yang kita hemat hari ini adalah napas lega untuk keluarga kita di masa depan. Terima kasih ya ibu-ibu sudah mau meluangkan waktu buat curhat dan belajar bareng saya hari ini. Semoga rezeki keluarga kita semua semakin berkah dan melimpah. Jaga kesehatan terus. Karena ibu tidak boleh sakit. Kalau ibu sakit, nanti dunia persilatan di rumah bisa kacau balau karena tidak ada yang mengatur logistik. Tetap kuat dan tetap cerdas dalam mengelola setiap rupiah yang ada. Karena perjuangan ibu adalah bukti kasih sayang yang paling nyata untuk anak dan suami. Sampai jumpa di video edukasi seru lainnya, dan selamat mencoba tantangan menabung sistem kalender yang bakal bikin ibu jadi pahlawan keuangan di rumah. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!